Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya adalah Roni Silalahi dengan NIM 23166 dan rekan saya Nia Karina Sembiring dengan NIM 23152. Saya Majida Lubis dengan NIM 23140. Saya Vivian Gaul dengan NIM 23181. Saya Ika Natasha dengan NIM 23123. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem saraf, lebih tepatnya bagian neuron. Berikut penjelasannya. Neuron. Sel saraf atau neuron adalah unit struktural dan fungsional dasar dari sistem saraf. Mereka merupakan sel khusus yang memiliki kemampuan untuk menerima dan mentransmisikan informasi menggunakan sinyal listrik dan kimia ke berbagai tubuh. Nah, setiap neuron terdiri dari beberapa komponen penting yang berperan dalam pengolahan dan transmisi informasi. Sel saraf bertanggung jawab untuk mentransmisikan sinyal-sinyal listrik yang memungkinkan kita untuk merasakan, berpikir, bergerak, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Tanpa adanya sel saraf, fungsi saraf akan terganggu. Secara garis besar, sel saraf terdiri dari 3 bagian, yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Nah, di sini neuron memiliki beberapa karakteristik unik, yaitu yang pertama, neuron bersifat elektroaktif. Artinya, neuron adalah sel bermuatan yang dapat mengubah muatannya, baik positif ke negatif, negatif ke positif. Yang kedua, neuron dikhususkan untuk komunikasi cepat. Banyak sel yang mampu dan menerima sinyal kimia dalam jarak dan skala waktu yang jauh. Namun, neuron mampu berkomunikasi dengan kombinasi sinyal listrik dan kimia dalam hitungan milidetik. Selain itu, bentuk neuron dan pengorganisasian neuron pada tingkat mikroskopis menjadikannya efektif untuk mengirimkan sinyal ke arah yang lebih spesifik. Dalam tubuh manusia terdapat miliaran sel saraf yang terletak di otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf atau neuron adalah unit struktural dan fungsional dasar dari kemampuan untuk menerima dan mentransmisikan informasi menggunakan sinyal listrik dan kimia ke berbagai bagian tubuh. Kita masuk ke dalam bagian-bagian sel saraf. Pertama-tama kita akan membahas apa itu nukleus. Di dalam jaringan sel saraf terdapat inti sel atau biasa disebut dengan nukleus. Nukleus umumnya besar, berbentuk bulat, dan agak sedikit oncom, seperti yang kami telah buat modelnya. Fungsi dari nukleus adalah sebagai pusat komando yang menyimpan berbagai materi genetik dan mengontrol pertumbuhan serta reproduksi sel baru. Inti sel ialah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Di dalam inti sel juga terdapat kromosom dan DNA yang berfungsi untuk mengatur sifat keturunan dari sel tersebut. Di dalam inti sel terdapat struktur padat tanpa membran yang terdiri dari RNA dan protein yang disebut nukleolus. Ini adalah tempat untuk sintesis dan perakitan ribosom. Nukleus mengandung pengatur nukleolar, bagian kromosom yang membawa gen untuk sintesis ribosom. Nukleus juga berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal tersebut terjadi karena nukleus mengatur pembelahan sel yang menjadi dasar pembentukan sel baru. Nukleus juga akan mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Kita masuk kepada badan sel. Badan sel juga dikenal sebagai soma, yang merupakan bagian inti dari neuron. Soma adalah bagian yang mengandung inti sel dan berbagai organ sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan ribosom. Nah, badan sel ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya itu adalah yang pertama itu sebagai sintesis protein dan pemrosesan molekul. Nah, selain itu, fungsi penting lainnya dari badan sel adalah untuk memproduksi neurotransmitter, yaitu zat kimia yang memungkinkan neuron untuk berkomunikasi satu sama lain. Badan sel juga berisi informasi genetik, memelihara struktur neuron, dan menyediakan energi untuk mendorong aktivitas. Badan sel juga merupakan bagian sel saraf yang memiliki ukuran terbesar dan memiliki banyak komponen penting. Nah, fungsi-fungsi dari badan sel. Pertama itu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu memelihara struktur neuron. Dia itu menyediakan kerangka fisik dan komponen yang diperlukan untuk fungsi neuron yang optimal. Nah, yang kedua itu ada sintesis protein, yaitu menghasilkan protein yang penting untuk struktur dan fungsi neuron, termasuk seperti yang saya sebutkan tadi, neurotransmitter, enzim, dan protein struktural. Nah, selanjutnya ada pemrosesan informasi, menerima dan mengintegrasikan sinyal dari dendrit, menghasilkan potensial aksi dan mentransmisikannya ke akson.
Selanjutnya ada metabolisme sel, yaitu melakukan proses metabolisme dasar untuk menghasilkan energi dan menjaga keseimbangan internal sel. Nah, yang lain itu ada sebagai reproduksi sel, berpula dalam reproduksi neuron baru, meskipun proses ini jarang terjadi pada neuron dewasa. Kita masuk ke bagian dendrit. Bagaikan ranting-ranting kecil yang menjulur dari batang ke pohon, merupakan bagian terpenting dari sel saraf yang berperan dalam memproses informasi dan membangun pikiran kita, yang disebut dengan dendrit. Mari kita selami lebih dalam tentang struktur, fungsi, dan peran penting dendrit dalam sistem saraf. Struktur dendrit. Yang pertama adalah bentuknya. Bentuk dendrit memiliki banyak cabang dan ranting yang bercabang, menyerupai pohon. Dua ukuran dendrit bervariasi dalam panjang dan ketebalan, dengan diameter berkisar antara 1 hingga 20 mikrometer. Yang ketiga, struktur internal. Dendrit mengandung organel sel seperti mitokondria dan retikulum endoplasma yang penting untuk fungsi sel. Yang keempat, sinaps. Dendrit memiliki banyak tonjolan kecil yang disebut sinaps. Tempat mereka berkomunikasi dengan neuron lain melalui neurotransmitter. Selanjutnya peran penting dendrit. Yang pertama, pemrosesan informasi. Dendrit memainkan peran penting dalam memproses informasi sensorik seperti penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Yang kedua, pembentukan memori. Dendrit terlibat dalam pembentukan memori dengan memperkuat atau melemahkan koneksi sinaptik antara neuron. Yang ketiga, pembelajaran dan adaptasi. Dendrit memungkinkan pembelajaran adaptasi dengan mengubah kekuatan koneksi sinaptik. Yang keempat, penyakit saraf. Gangguan pada dendrit dapat menyebabkan penyakit saraf seperti Alzheimer. Yang keempat, penyakit saraf. Gangguan pada dendrit dapat menyebabkan penyakit saraf seperti Alzheimer, Parkinson, dan epilepsi. Akson. Akson adalah serat panjang yang keluar dari badan sel dan bertindak sebagai jalur penghantar sinyal listrik ke sel saraf lainnya. Seperti model pantom kami, mulai dari sini sampai ke sini. Nah, biasanya terdapat satu akson per neuron dan panjangnya dapat bervariasi, bisa dari mikrometer hingga 1 meter. Nah, fungsi akson dalam sel saraf adalah mengirimkan impuls listrik dari badan sel menuju ujungnya yang disebut sebagai terminal akson. Dari sinilah sinyal tersebut kemudian ditransmisikan ke neuron lain. Jika terjadi gangguan akson seperti diffuse axonal injury, maka tubuh akan kehilangan kesadaran, amnesia, kesulitan bicara, hingga kehilangan kemampuan motorik. Nah, di akson ini terdiri dari 3 struktur, yaitu nodus Ranvier, myelin, dan sel Schwann. Selanjutnya adalah sel Schwann yang bagian ini. Sel Schwann adalah jenis sel glial yang mengelilingi neuron, menjaganya tetap hidup dan terkadang menutupinya dengan selubung myelin, dan merupakan jenis sel glial utama dalam sistem saraf tepi. Mereka memainkan peran penting dalam pengembangan, pemeliharaan, fungsi, dan regenerasi sel saraf tepi. Akson suatu neuron dikelilingi oleh selubung myelin, yaitu sel Schwann. Setiap sel Schwann membentuk satu selubung myelin pada akson perifer, dan masing-masing selubung myelin berikutnya dibuat oleh sel Schwann yang berbeda, sehingga diperlukan banyak sel Schwann untuk memyelinasi panjang akson. Bukan selubung myelin. Sel Schwann membungkus membran plasma secara konsentris di sekitar akson bagian dalam. Nukleus tetap terfiksasi, sementara putaran dalam membran sel glial berputar mengelilingi akson untuk menambahkan lapisan membran pada selubung myelin. Membran plasma sel Schwann memiliki kandungan lipid yang sangat tinggi dan kolesterol sangat penting untuk menyusun selubung myelin. Selubung myelin kompak mengiolasi segmen akson secara signifikan, mengurangi kapasitas membran dan meningkatkan kecepatan konduksi. Kedua jenis sel Schwann ditutupi oleh lamina basal. Lamina bagian luarnya dikelilingi oleh lapisan jaringan ikat, yaitu endometrium yang berisi pembuluh darah, fibroblast, dan mikrofag. Sedangkan permukaan bagian dalam lamina menghadap membran plasma sel Schwann. Sel Schwann memainkan peran penting dalam regenerasi akson. Cedera pada akson dapat menyebabkan kematian sel dan degenerasi aksonal. Ketika terluka, sel Schwann dan makrofag didaftarkan ke lokasi cedera untuk mengangkat sel-sel mati dan mendorong regenerasi aksonal. Selain itu, sel Schwann menginduksi regenerasi akson dan kelangsungan hidup sel saraf dengan meningkatkan ekspresi berbagai faktor pertumbuhan. Mereka juga mengeluarkan molekul matriks ekstraseluler seperti laminin dan kolagen, serta molekul adhesi sel untuk mendukung proses regenerasi. Selanjutnya adalah selubung myelin. Selubung myelin merupakan isolator yang membungkus akson pada sel saraf. Akson merupakan bagian panjang dari sel saraf yang berfungsi untuk mentransmisikan impuls saraf. Selubung myelin terdiri dari sel-sel khusus yang disebut dengan sel Schwann. Sel Schwann pada sistem saraf tepi dan sel oligodendrosit pada sel sistem saraf pusat. Nah, sekarang kita masuk pada struktur selubung myelin. Struktur selubung myelin terdiri dari yang pertama, lapisan myelin yang terdiri dari fosfolipid, yaitu jenis lemak yang tersusun rapi dalam struktur bilayer.
Yang kedua, nodus Ranvier yang merupakan celah kecil pada selubung mielin yang memungkinkan impuls saraf melompat untuk transmisi yang lebih cepat. Yang ketiga, protein berperan dalam struktur dan fungsi selubung mielin, termasuk MOG atau myelin oligodendrocyte protein dan protein G. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi selubung mielin. Fungsi selubung mielin yang pertama sebagai isolasi atau mencegah impuls saraf bocor ke area lain sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi transmisi. Yang kedua, perlindungan, yaitu melindungi akson dari kerusakan fisik dan kimia. Yang ketiga, dukungan metabolisme yang mampu membantu menyediakan nutrisi dan oksigen untuk akson. Kerusakan pada selubung mielin dapat menyebabkan berbagai kondisi neurologis seperti yang pertama, sklerosis ganda, yaitu penyakit autoimun yang menyerang selubung mielin yang menyebabkan kelemahan mati rasa dan masalah penglihatan. Yang kedua, Guillain-Barré syndrome yang merupakan gangguan autoimun yang akut yang menyerang sel Schwann yang menyebabkan kelemahan otot dan kelumpuhan. Yang ketiga, leukodystrophy yang merupakan kelompok penyakit genetik yang mempengaruhi perkembangan dan fungsi selubung mielin yang menyebabkan berbagai masalah gejala neurologis. Nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antar dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier terbentuk ketika satu sel Schwann bertemu dengan sel Schwann lainnya dan menciptakan celah sebesar 1 hingga 2 mikrometer. Sederhananya, nodus Ranvier adalah celah pada selubung mielin akson sel saraf. Fungsi nodus Ranvier adalah untuk mempercepat transmisi impuls pada akson. Berikut transmisi impuls yang dilakukan oleh nodus Ranvier. Yang pertama, selubung mielin mengisolasi akson dan mencegah ion masuk. Hal tersebut dapat memicu depolarisasi potensial aksi yang baru dan membuat impuls berpindah dari satu titik ke titik lainnya seperti melompat. Proses melompatnya impuls dalam akson disebut sebagai konduksi garam, sehingga dapat disimpulkan bahwa nodus Ranvier berfungsi untuk memfasilitasi konduksi garam untuk mempercepat impuls yang mengalir pada akson. Nah, keberadaan nodus Ranvier menjadi salah satu alasan mengapa impuls ditransmisi lebih cepat pada akson bermielin dibandingkan dengan akson yang tidak bermielin. Nya adalah akson terminal. Akson terminal yang dikenal juga sebagai terminal saraf adalah ujung bercabang dari akson pada neuron. Terminal akson atau disebut juga bauton sinaptik, terminal frasinaps atau kaki ujung, yang merupakan serabut panjang dan tipis yang keluar dari badan sel neuron dan berfungsi mengirimkan impuls listrik ke sel saraf lainnya, otot atau kelenjar. Fungsi utama terminal akson adalah mengubah sinyal listrik menjadi sinyal kimia, sehingga komunikasi antar sel saraf bisa terjadi. Di terminal akson terdapat vesikel sinaptik yang berisi neurotransmitter, yaitu zat kimia yang berperan sebagai pembawa pesan. Saat impuls listrik mencapai terminal akson, vesikel sinaptik akan melepas neurotransmitter ke celah sinaps, yaitu ruang kecil antar terminal akson dan sel target. Neurotransmitter kemudian akan ditangkap oleh reseptor di membran sel target, sehingga memicu impuls listrik baru atau respon lainnya pada sel target tersebut. Dengan kata lain, terminal akson berperan sebagai jembatan penghubung antar sel saraf dalam mengirimkan pesan melalui sinyal kimia. Nah, selanjutnya itu struktur akson terminal. Yang pertama itu ujungnya bercabang. Akson terminal bercabang menjadi struktur seperti kaki kecil yang disebut bauton sinaptik. Yang kedua, vesikel sinaptik. Di dalam bauton sinaptik terdapat kantung-kantung kecil yang berisi neurotransmitter, yaitu zat kimia pembawa pesan. Nah, yang ketiga itu ada zona aktif, area khusus pada bauton sinaptik, tempat neurotransmitter dilepas ke celah sinapsis. Nah, tadi kan terminal akson. Selanjutnya ada sinapsis. Nah, sinapsis adalah struktur kompleks yang menjadi titik pertemuan antara dua sel saraf neuron atau antara neuron dan sel target, yaitu efektor, seperti sel otot. Sinapsis dibentuk oleh terminal akson yang membengkak. Sinapsis memungkinkan transfer informasi elektrokimiawi antar sel saraf yang berperan vital dalam fungsi otak dan sistem saraf kita. Mungkin cukup sekian yang kami jelaskan. Semoga bermanfaat.